Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan setiap hari, yang kita tidak sadari karena saking sering dan naturalnya proses komunikasi. Karena kita begitu sering melakukan komunikasi, kita pasti mengira bahwa kita tahu persis apa itu komunikasi. Namun, ternyata masih banyak yang harus kita pelajari mengenai komunikasi. Salah satunya mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi terbagi menjadi 12 macam. Namun karena keterbatasan waktu, jadi saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Proses simbolik merupakan penyampaian alur dalam menyampaikan gagasan dan pengertian baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti. Sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berlangsung satu arah. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang ingin disampaikan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan atau mengisyaratkannya. Yang keempat, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Tidak semua perilaku manusia merupakan komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilakunya sendiri atau perilaku orang lain. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat, di mana proses itu berlangsung, kepada siapa pesan dikirim, dan kapan komunikasi berlangsung. Yang keenam, komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen, dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat irreversible. Artinya, setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika perkataan orang sudah menyakiti orang lain, maka efek sakit hati itu tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Yang kedelapan, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural.